Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Tadi malam saya menjadi salah satu narasumber dalam perbincangan suara rakyat yang dipandu Aiman Wicaksono di iNews TV. Cukup panjang perbincangan malam itu karena topik yang dibahas demo dan dugaan makar. Siapa bergerak? Ya, tidak spesifik itu yang dibincangkan. Bahkan sempat seorang dari Jokowi Mania berbicara tentang geng Solo yang dia katakan itu tidak tepat. Tapi saya mengatakan bahwa geng Solo itu sebenarnya suatu penamaan yang sifatnya netral untuk memudahkan pemahaman publik terhadap masalah yang dihadapi. Dan tentu masyarakat sudah tahu siapa yang dituju dari geng Solo. Tapi kemudian Andi Azman mengatakan, ya itu harus gentleman, sebut saja orangnya. Saya katakan kalau disebut maka bisa dilaporkan dengan tuduhan melanggar undang-undang ITE. Maka kemudian orang berbicara secara samar geng Solo. Jadi itu yang cukup menarik. Tapi satu hal yang cukup hangat perbincangan itu ketika seorang Krisanto itu Jokowi lovers, dia mengatakan Jokowi itu presiden terbaik di seluruh dunia. Jadi kemudian dari publik yang hadir itu mengatakan itu mustahil, karena bahkan Jokowi sudah menjadi tertuduh sedunia, CCRP ya yang menyebutkan ya. Dan saya kemudian menjelaskan berbagai fakta. Jadi saya tidak menuduh, hanya menyampaikan fakta betapa banyak sekali pelanggaran, kejahatan yang terjadi di masa Jokowi memerintah. Ada kasus KM 50, ada kasus Kanjuruhan, ada kasus yang dimana orang itu dijadikan tersangka, termasuk di samping saya ada Buniani. Saya mengatakan ini Buniani itu yang menjadi tersangka dan dibawa ke pengadilan, dan saya jadi saksi ahli dalam persidangan beliau. Begitu juga saya bicara tentang Habib Rizik Syihab. Apa salahnya ketika dia turun di airport, puluhan juta yang menjemput pada beliau, mengapa dia yang harus ditangkap dengan kasus bahwa itu masa COVID, terus dia dijadikan tersangka, ditargetkan. Dan dalam kaitan itulah saya mengatakan Jokowi belum tentu bersalah, tapi demi untuk mewujudkan keadilan, equality before the law, maka dia harus diseret ke pengadilan, dia harus diadili supaya ada kesamaan kedudukan di mata hukum. Jadi banyak sekali kasus yang terjadi di negeri ini di mana dia harus bertanggung jawab. Nah, itulah hal yang saya sampaikan, dan tentu banyak yang memberi apresiasi. Adilillah, Soeharto saja yang berkuasa 32 tahun ketika dituntut oleh publik untuk diadili, dia sempat diadili, tapi tidak berlanjut karena beliau sakit permanen dan akhirnya memang tidak bisa dihadapkan ke meja hijau di pengadilan. Nah, apalagi Jokowi jelas betul banyak masalah yang terjadi di masa dia memimpin. Dan sekali lagi saya katakan, orang yang dihadapkan di pengadilan itu belum tentu bersalah. Tetapi hukum itu harus tegak lurus. Jangan tebang pilih. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi hukum itu harus diperlakukan
sama di mata hukum. Itulah yang saya tegaskan dalam perbincangan tadi malam. Terakhir juga berkaitan dengan demo dan ya bermakar ya. Saya mengatakan pengalaman di masa terjadinya reformasi tahun 1998 di mana Pak Harto dipaksa turun karena mahasiswa massa menguasai DPR, kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memaksa Presiden Soeharto mundur. Jadi saya katakan potensi terjadinya makar itu bisa terulang pada tahun 2025 kemarin. Dan saya kemudian menyampaikan satu teori siklus perubahan sosial yang selalu terulang, selalu terjadi manakala kita tidak belajar dari sejarah. Kalau saja pada saat itu di akhir Agustus massa sukses membobol pintu DPR dan memang sudah jebol sungguhnya ya, ada bagian yang jebol, dan tentara kemudian polisi tidak berada di belakang Presiden Prabowo, maka itu akan terjadi eskalasi di mana akan ada tuntutan supaya Prabowo segera mengundurkan diri dan massa akan ikut nimbrung di situ. Dan disitulah saya katakan potensi terjadinya makar. Apa itu makar? Pergantian kekuasaan secara inkonstitusional. Dan itulah yang saya sampaikan dalam forum yang sangat terhormat itu. Nah, kemudian saya juga menyampaikan berkaitan dengan tuntutan mahasiswa 17+8. Saya kira itu bagus saja, tetapi lebih mengena dan lebih terus punya gaungan, tapi itu tidak pernah bisa dijalankan. Tuntutan para demonstran, di mana saya termasuk di dalamnya, dalam tahun 1977-78 ada 3 tuntutan besar mahasiswa pada saat itu. Pertama adalah melawan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini merajalela, dan yang melaksanakan itu adalah bagian-bagian penting dari kekuasaan. Korupsi, kolusi, nepotisme, bahkan di ujung pemerintahan presiden yang kita sebutkan tadi itu, melalui rekayasa politik, akhirnya putra sulungnya menjadi calon presiden yang sejatinya belum mencukupi umur, karena untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden harus berumur 40 tahun melalui rekayasa di MK yang kebetulan pamannya juga teman saya, Anwar Usman, kemudian meloloskan untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden berumur 40 tahun atau pernah ikut dalam pilkada pemilihan kepala daerah, dan disitulah pintu gerbang karpet merah membawa Gibran untuk menjadi calon presiden bersama dengan Prabowo. Itu saya sampaikan. Kemudian selain itu juga saya kemukakan itu di fungsi ABRI di masa 10 tahun pemerintahan Jokowi, itu di fungsi itu dijalankan, padahal ini adalah tuntutan reformasi yang kemudian diabaikan begitu saja gitu. Nah, kemudian terakhir tuntutan mahasiswa yang berakhir para pimpinan Dewan Mahasiswa dipenjarakan,
kemudian dibubarkan Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, clean government. Adakah pemerintahan bersih tahun sekarang ini? Sejak reformasi, Pak Harto bisa turun, padahal isunya KKN, tapi yang namanya clean government itu tidak terjadi. Dan inilah perjuangan mulia yang harus terus digelorakan, terus dikemukakan, tetapi upaya-upaya yang dilakukan Presiden Prabowo, kita patut apresiasi bagaimana beliau berjuang, bergerak untuk mewujudkan clean government, pemerintahan yang bersih. Selain mewujudkan clean government, juga berusaha untuk mewujudkan yang namanya atau melawan KKN dengan pemberantasan korupsi yang masif sekarang ini, termasuk pagi hari ini keponakannya Saraswati Djuhadikusumo yang pernah berbicara di podcast, nah kemudian agak memanaskan situasi, beliau telah mengundurkan diri. Jadi Prabowo berusaha untuk mewujudkan yang namanya clean government, kemudian melawan KKN, dan juga di fungsi itu kalau masuk di ranah pemerintahan sipil harus pensiun, dan itu tengah dijalankan. Sekali lagi kita harus selalu bersuara. Saya katakan bersuara itulah yang diperlukan untuk mengawal, untuk mengontrol, untuk menasihati mereka yang tengah berkuasa. Karena parlemen kita, DPR kita hampir 100% sudah menjadi bagian dari kekuasaan, maka yang diperlukan adalah mahasiswa, kemudian seluruh elemen masyarakat termasuk cendekiawan jangan takut berbicara. Tetapi janganlah kalau berdemo menciptakan kerusakan. Tapi saya yakin kemarin yang demo yang merusak itu adalah orang-orang yang memang dibayar untuk menciptakan kekacauan, karena mereka datang demo bukan siang hari tapi menjelang maghrib. Mereka datang menurut keterangan dari Dr. Wawan yang bersama kami tadi malam di iNews TV. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.